Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi terkait pengendalian manajemen terhadap PT Samsung Elektronik. Pembuatan video ini merupakan satu bentuk tugas pengantar manajemen 1 di Jakarta Global University yang diampu oleh dosen kami, Miss Yuni Pambreni. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri bersama rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan PT Samsung Elektronik Indonesia. Perusahaan ini merupakan bagian dari Samsung Elektronik yang mana merupakan sebuah perusahaan multinasional Korea Selatan yang dikenal sebagai pemimpin global dalam industri elektronik dan teknologi informasi. Samsung sendiri masuk di Indonesia pada tahun 1991. Perusahaan ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penjualan dan pemasaran produk Samsung seperti smartphone, televisi, dan peralatan rumah tangga lainnya. Selain itu, Samsung juga memiliki pabrik di Cikarang, Jawa Barat, yang berfungsi sebagai pusat produksi untuk pasar domestik dan internasional. Di sini, saya akan memaparkan visi dan misi dari PT Samsung Elektronik Indonesia. Visi PT Samsung Elektronik Indonesia adalah pemimpin global dalam teknologi digital dan inovasi berkelanjutan, dengan misinya yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui produk dan layanan yang sangat berkualitas. Perusahaan berkomitmen terhadap inovasi, keunggulan, keberlanjutan, dan juga tanggung jawab sosial. Dan PT Samsung Elektronik Indonesia ingin mencapai tujuan yang sangat strategis. PT Samsung Elektronik Indonesia merupakan perusahaan yang mengadopsi pendekatan penganggaran top-down dengan bertujuan yang telah ditetapkan oleh manajer pusat yang berada di Korea. Target ini kemudian diterapkan ke dalam anggaran operasional oleh manajemen yang ada di Indonesia. Lalu, pada kuartal 1 2023, Samsung Elektronik hanya meraup laba operasional sebesar 640 miliar won, sekitar 7,5 triliun, terendahnya sejak 2009. Kemudian pada kuartal 2 2023, laba operasional yang dikantongi Samsung senilai 670 miliar won atau 7,8 triliun. Penurunan laba operasional ini diyakini dilatar belakangi oleh bisnis chip semikonduktor yang masih lesu sebagai informasi. Adapun beberapa alat yang umumnya digunakan, di antaranya yang pertama ada balance scorecard. Alat ini memanfaatkan untuk mengukur kinerja bisnis dari berbagai perspektif seperti keuangan, pelanggan, proses internal, pembelajaran, dan pertumbuhan. Balance scorecard membantu manajemen untuk memantau pencapaian tujuan strategi secara keseluruhan. Yang kedua ada Key Performance Indicators atau indikator kinerja utama. KPI merupakan metrik yang penting untuk mengukur kinerja operasional dan strategis. Setiap departemen dan unit bisnis memiliki KPI spesifik yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran perusahaan. Yang ketiga, dashboard manajemen. PT Samsung menggunakan dashboard manajemen untuk memvisualisasikan data kinerja secara real time. Dashboard ini memungkinkan advis master untuk terus memantau kinerja dan memutuskan untuk berdasarkan data yang tersedia. Implementasi sistem pengendalian manajemen SPM di Samsung adalah tahap kritis dalam menetapkan dasar untuk pengelolaan kinerja yang efektif. Proses ini mencakup sejumlah langkah dan faktor yang memastikan keberhasilan implementasi. Berikut adalah poin-poin terkait implementasi SPM di Samsung. 1. Perencanaan implementasi. Identifikasi dan artikulasikan tujuan jangka pendek dan jangka panjang dari implementasi SPM di Samsung. Pastikan bahwa tujuan ini selaras dengan strategis perusahaan. Tentukan ruang lingkup implementasi dengan jelas, termasuk unit bisnis yang akan terlibat dan proses bisnis yang akan dicakup. 2. Seleksi alat dan teknologi. Pilih perangkat lunak SPM yang sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas Samsung. Pertimbangkan faktor integrasi dengan sistem TI yang sudah ada. Skala
fleksibilitas dan kebutuhan kustomisasi. Pastikan alat tersebut mendukung pengumpulan analisis dan pelaporan data dengan efektif. 3. Penentuan Key Performance Indicator KPIs. Topik selanjutnya, perencanaan. PT Samsung Electronics Indonesia menetapkan pendekatan top-down yang memastikan setiap langkah operasional sejalan dengan visi dan misi perusahaan secara keseluruhan, yang mana proses ini mencakup beberapa fase. Caranya, yang pertama, analisis lingkungan. PT Samsung Electronics Indonesia melakukan analisis lingkungan eksternal maupun internal dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang serta ancaman pasar maupun kelemahan internal perusahaan. Analisis ini mencakup tren industri, perilaku konsumen, persaingan, serta kondisi ekonomi dan teknologi. Yang kedua, menetapkan sasaran strategis. Berlandaskan hasil analisis lingkungan, manajemen menetapkan sasaran strategis jangka panjang yang sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan rencana aksi. Setelah tujuan strategis ditetapkan, maka manajemen mengembangkan rencana tindakan yang mencakup langkah-langkah spesifik yang harus dilakukan. Manajemen secara aktif mengumpulkan umpan balik dari karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi masalah dan peluang perbaikan. Umpan balik ini digunakan untuk memperbaiki proses dan meningkatkan kinerja perusahaan. Yang ketiga, tolok ukur. PT Samsung Electronics Indonesia mengukur praktik terbaik industri untuk tetap menjadi yang terdepan dalam efisiensi operasional dan inovasi, di mana hal ini dapat membantu perusahaan mengidentifikasi area di mana mereka dapat meningkatkan kinerja dan memperoleh keunggulan kompetitif. Yang terakhir ada pengendalian kualitas. Samsung juga memiliki sistem pengendalian kualitas yang ketat untuk memastikan kualitas produk dari pemasok. Sistem ini mencakup inspeksi kualitas, pengujian produk, dan pengawasan produksi. Implementasi sistem pengendalian manajemen SPM di Samsung adalah tahap kritis dalam menetapkan dasar untuk pengelolaan kinerja yang efektif. Proses ini mencakup sejumlah langkah dan faktor yang memastikan keberhasilan implementasi. Berikut adalah poin-poin terkait implementasi SPM di Samsung. 1. Perencanaan implementasi. Identifikasi dan artikulasikan tujuan jangka pendek dan jangka panjang dari implementasi SPM di Samsung. Pastikan bahwa tujuan ini selaras dengan strategis perusahaan. Selanjutnya ada pemrograman. Yang A, sistem manajemen kesinambungan Samsung. Samsung Electronics menerapkan sistem manajemen kesinambungan yang mencakup pengelolaan rantai pasokan atau supply chain management. Dengan strategi globalisasi dan restrukturisasi, perusahaan fokus pada efisiensi produksi dan distribusi. Sistem ini memungkinkan sinkronisasi antara produksi, penjualan, dan distribusi sehingga dapat mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan konsumen. Samsung juga menekankan pada inovasi berkelanjutan untuk menghadapi tantangan global dan meningkatkan daya saing di pasar. Selanjutnya ada evaluasi pemasok. Samsung melakukan evaluasi pemasok secara berkala untuk memastikan kualitas bahan baku dan efisiensi dalam rantai pasokan. Perusahaan memiliki standar ketat terkait keberlanjutan, etika, dan kepatuhan hukum dalam memilih mitra pasok di Indonesia. Di Indonesia, Samsung bekerja sama dengan pemasok lokal untuk meningkatkan kapasitas produksi dan tetap memenuhi standar global. Selanjutnya ada penilaian risiko. Samsung menggunakan sistem manajemen risiko untuk mengidentifikasi dan mengurangi dampak potensial dari berbagai ancaman, termasuk ketidakstabilan ekonomi dan perubahan pasar. Strategi mitigasi risiko diterapkan melalui diversifikasi produk, inovasi teknologi, dan investasi di berbagai sektor. Sistem ini membantu perusahaan tetap kompetitif dan relevan di pasar yang dinamis. Kesimpulannya, PT Samsung Electronics Indonesia sebagai salah satu perusahaan teknologi terkemuka memiliki tantangan yang kompleks dalam mengendalikan manajemen perusahaannya. Namun dengan menerapkan sistem pengendalian manajemen, Samsung berhasil mengatasi tantangan tersebut dan mencapai kesuksesan.